Saya bersyukur punya Tuhan seperti Yesus. Dia Tuhan yang tidak duduk di tahta dan main tunjuk kepada saya. Tetapi Dia Allah yang turun ke dunia, merasakan susahnya hidup seperti saya. 30 tahun Dia bekerja sebagai tukang kayu. Saya yakin Dia tahu susahnya mencari uang. Baru beberapa hari lahir atau beberapa waktu, bahkan tidak seperti saya yang disambut gembira keluarga saya, Dia sudah diancam dibunuh. Tidak seperti sebagian besar dari kita mungkin ketika masih kecil, kita sudah bisa merasakan aroma masakan di rumah. Dia malam itu harus mengungsi ke Mesir. Tidak seperti saya yang ketika khotbah di misa perdana, saya disalami banyak orang. Yesus bahkan di khotbah pertamanya di Nazaret mau dibuang ke jurang oleh tetangganya sendiri. Tidak seperti saya, seorang imam Katolik yang kalau mengatakan sesuatu umat mungkin akan setuju, akan tunduk dan patuh. Murid-muridnya sendiri bahkan mempertanyakan Dia. Dia lebih dari saya. Dia lebih susah dari kita semua. Dia lebih menderita dari saya dan Anda. Maka saudara-saudariku, kita bisa percaya sama Dia. Kita bisa percaya pada Dia. Mungkin beberapa waktu lalu dalam kampanye, para calon pemimpin kita sibuk mencari muka dengan memasang atau mencitrakan diri sebagai orang yang dekat dengan kita, bukan? Makan di warung, berbaju sederhana, baru saat itu mungkin dia turun menginjak tanah, tetapi Allah kita tidak mencari muka. Dia turun benar-benar tersembunyi, bahkan mungkin lebih prihatin dan lebih susah dari kita. Maka sekali lagi kita bisa percaya pada Dia. Kalau ada dari kita yang mau datang kepadanya dan protes, kamu tidak pernah seperti saya Tuhan. Tuhan tersenyum, pernah. Kamu tidak pernah tahu susahnya cari uang. Tuhan Yesus mungkin tersenyum, pernah. Kamu tidak tahu rasanya sakit, lapar, haus. Tuhan Yesus tersenyum, pernah. Mungkin Tuhan Yesus akan balas kepada kita semua. Pernah tidak makan, tidak minum 40 hari? Di dalam 40 hari ketika tidak makan, tidak minum, pernahkah kamu digoda oleh ribuan setan sekaligus? Kita pasti akan malu mengatakan, tidak pernah. Kalau mungkin ada dari kita, seorang perempuan barangkali datang kepada Yesus dan protes, kamu tidak tahu rasanya diperkosa. Tuhan Yesus akan tersenyum, pernah. Apakah Anda atau saya, salah satu dari kita pernah ditelanjangi di depan umum? Mungkin dalam kiasan ya, dipermalukan, tapi Dia ditelanjangi bulat-bulat. Anda tahu penyalipan Romawi itu bukan hanya untuk menyiksa badan, tetapi menyiksa mental sampai jatuh ke titik nol. Dengan cara apa? Ditelanjangi. Demi kesopanan ya, kita tahu gambar Yesus, salib Yesus tidak pernah menampilkan Yesus yang telanjang bulat. Tetapi
Semua orang yang menyaksikan penyalipannya tahu, dia dipermalukan sampai titik nol. Anda pernah sampai titik nol? Saya kira kok tidak ya Bapak Ibu. Kita tidak pernah bisa sombong bilang saya pernah di titik nol. Tahukah Anda titik nol? Ketika dia sudah mati pun, dia masih memberikan air dan darahnya sebagai lambang sakramen baptis dan sakramen ekaristi. Dia sudah mati, masih memberikan air dan darah. Ini bukan nol, ini minus. Dan mungkin Tuhan Yesus juga akan bertanya kepada saya dan Anda, pernah masuk ke dalam neraka? Anda pernah? Tidak, bukan? Karena dalam syahadat versi bahasa Inggris atau dalam bahasa lain, kita akan mendengar dengan jelas yang turun ke tempat penantian. Bahasa kita halus sekali ya, tetapi dalam bahasa Inggris salah satunya dikatakan, and he descend into hell. Tuhan Yesus mungkin tersenyum dan bertanya kepada saya dan Anda, pernah ke alam maut? Tidak pernah Tuhan. Dan dia pernah turun ke tempat yang tidak pernah orang bayangkan. Dia turun ke tempat bukan hanya nol, tapi minus tak terbatas. Ketika dia bertemu dengan jiwa-jiwa mereka yang sudah dulu menolak Tuhan. Dan dia di alam maut pun masih dengan sabar mewartakan Injil. Maka saudara-saudariku, saya tidak bisa menyampaikan banyak hal. Karena imam besar yang kita miliki dalam bacaan kedua adalah imam besar yang bahkan sudah pernah dicobai sama seperti kita, melintasi segala langit. Dikatakan dalam surat kepada orang Ibrani, sebaliknya ia sama dengan kita. Ia telah dicobai sama seperti kita. Maka satu hal yang ingin saya sampaikan, kita bisa percaya pada Dia. Dalam keadaan apapun, peganglah Dia yang takkan pernah berubah. Anda mungkin saat ini masih bisa saya dan Anda membanggakan kesehatan kita, kepintaran kita, saldo tabungan kita, aset kita. Percayalah, semuanya itu akan hilang. Tapi satu yang bisa kita pegang dan tidak akan berubah, cuma Dia. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita hening sejenak. Kita saat ini mau datang untuk membaharui iman kita. Memang bukan dengan syahadat, tetapi bahwa kita mau sujud di hadapan salibnya. Kita membaharui iman kita, bahwa sebagai pengikut Kristus, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Mari kita memeriksa diri, betapa sering kita membantah Tuhan, betapa sering kita seperti dalam bacaan pertama, mencari jalan sendiri. Dan berkata kepada Tuhan, saya tidak mau ikut kamu. Saya punya rancangan sendiri, saya punya rencana sendiri. Dan betapa hidup kita sudah membuktikan, kita jatuh berkali-kali. Dan betapa kita masih saja dengan bebal dan tegar hati mengatakan, saya tidak percaya kepadamu. Maka hari ini kita memperbaharui iman kita. Ingat saudara-saudariku, setiap kali kita menguduskan diri, apa yang kita lakukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tanda apa yang kita buat? Tanda salib. Bukan tanda kesuksesan, bukan tanda ketampanan, bukan tanda kekayaan, bukan tanda kehebatan, tanda salib. Ketika Anda diberkati oleh imam manapun, ketika rumah Anda diberkati,
ketika Anda menguduskan apapun, ketika imam memberkati apapun, ia menggunakan bukan tanda kekayaan, bukan tanda mamon, bukan tanda Beelzebul, bukan tanda dunia ini, tetapi tanda salib. Maka marilah kita mengikuti salib. Karena kalau sampai sekarang kita berkeluh kesah kepada Tuhan, Tuhan saya capek dengan hidup saya. Tuhan beban saya sudah banyak. Tuhan tugas saya itu begitu berat. Tuhan saya dilecehkan. Tuhan saya dihianati. Di situ kita menyadari bahwa jalan kita sudah benar. Kita mengikuti jalan salib, jalan yang menyelamatkan. Bahwa kita diselamatkan bukan dengan perang hebat, bukan dengan pertempuran, bukan dengan jenderal yang memegang pedang, tetapi seorang Mesias yang digebuki, diludahi, dinista, memanggul salibnya, dan dibunuh demi kita. Maka benarlah jalan kita kalau saat ini kita memikul salib, kepahitan, segala penderitaan. Inilah jalan yang benar. Semoga Tuhan yang memikul salib, Tuhan yang diludahi, Tuhan yang dilecehkan itu menjadi pembela kita, bukan hanya ketika kita masih hidup, tetapi ketika nanti kita pulang kepadanya. Mari saudara-saudariku, dalam keheningan kita membaharui iman kita pada Kristus yang tersalib.